Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, mungkin ada di antara kita yang pernah menyaksikan tontonan tentang orang bisa melihat penampakan jin, bahkan bisa tertangkap kamera. Dimanapun tayangan itu, apalagi sekarang ini media sosial begitu bebas menayangkan apapun. Misalnya, ada orang-orang tertentu yang punya keistimewaan bisa melihat makhluk halus di sekitarnya. Ketika ia pergi ke suatu tempat, ia tahu bahwa tempat itu ditunggu oleh makhluk-makhluk aneh, sehingga mengesankan bahwa jin itu bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Contoh lain misalnya, ada orang yang matanya tertutup, tapi ia bisa melukis bentuk jin yang ada dalam rumah seseorang, dan gambarnya jelas, tapi selalu seram. Dan ketika dikonfirmasikan kepada pemilik rumah, ternyata lukisan itu sama dengan penampakan yang pernah dilihatnya. Tentu saja, tontonan semacam ini menimbulkan banyak tanya. Benarkah jin bisa dilihat dalam bentuk aslinya? Lalu apakah kamera bisa memotret atau menangkap jin dalam bentuk aslinya? Dan benarkah ada orang-orang khusus bisa melihat keberadaan jin, ia lalu memburu dan menangkapnya? Dan adakah amalan atau ritual yang bisa mengantarkan manusia mengarungi alam jin dan berinteraksi dengan mereka? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini dalam syariat agama membutuhkan dalil yang valid dan akurat, karena berkaitan dengan kehidupan makhluk gaib yang bernama jin. Dan perkara yang gaib itu adalah urusan Allah semata. Dan Nabi Muhammad sendiri hanyalah seorang Rasul yang mengetahui hal yang gaib sebatas wahyu yang telah diterimanya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 188. Sedangkan bila ada pendapat orang tentang masalah gaib, sehebat apapun ilmunya dan setinggi apapun kemampuan spiritualnya, adalah pendapat belaka yang bisa kita tolak atau kita terima. Bila sesuai syariat, pendapat itu kita terima. Tapi bila berseberangan dan bertentangan, maka wajib kita tolak. Padahal syariat Islam telah menegaskan, sesungguhnya ia setan dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Ayat ini dengan jelas dan gamblang memberitahukan kepada kita semua bahwa makhluk halus jin dalam bentuk aslinya tidak bisa dilihat oleh mata atau ditangkap oleh kamera, kecuali kalau jin tersebut menampakkan diri. Maka dari itu Ibnu Hajar berkata, sesungguhnya setan bisa menampakkan diri dan melakukan penyerupaan yang bisa kita lihat wujudnya. Sedangkan firman Allah pada surat Al-A'raf ayat 27 berlaku apabila jin dalam bentuk wujud asli penciptaannya. Oleh karenanya Imam Syafi'i tidak ragu lagi untuk menyatakan bahwa orang yang mengaku dirinya bisa melihat jin dalam bentuk aslinya adalah pembohong besar dan layak ditolak kesaksiannya. Ar-Rabi berkata, saya mendengar Imam Syafi'i telah berkata, barang siapa mengaku dirinya bisa melihat keberadaan jin dalam bentuk aslinya, maka kami tolak kesaksiannya, alias pembohong, kecuali kalau dia seorang nabi. Jadi, kalau ada kamera yang bisa menangkap keberadaan jin secara visual, berarti itu adalah wujud dari penampakan, bukan wujud asli. Seperti halnya sekelompok orang yang berwisata lalu mengambil foto di lokasi tersebut. Kemudian, hasil cetakannya ternyata ada gambar aneh yang tidak termasuk dalam objek pemotretan. Kalau benar-benar bukan rekayasa atau bukan kesalahan studio dalam mencetak, berarti itu adalah penampakan dari jin yang ada di lokasi tersebut. Tapi jangan lupa, peralatan teknologi sekarang sangat canggih. Kemungkinan penampakan sebagai suatu rekayasa bukanlah suatu yang mustahil. Bisa saja penampakan itu hasil rekayasa teknologi lalu diklaim sebagai wujud asli. Atau itu diperankan oleh manusia lalu dikatakan sebagai jin yang menampakkan diri. Yang pasti, jin tidak mudah baginya untuk menampakkan diri karena harus melalui proses yang tidak mudah. Apalagi bila untuk berakting cari duit.
Kecuali kalau mereka dipuja dan diberi sesaji terlebih dahulu, atau jin itu memang menjadi piaraan orang yang bersangkutan, sehingga ia siap selalu untuk menuruti kemauan pemujanya. Memang ada orang-orang khusus yang bisa melihat keberadaan jin dalam bentuk aslinya. Di antaranya adalah Muhammad Rasulullah. Dan menurut pendapat Imam Syafi'i, Nabi dan Rasul adalah komunitas yang dikecualikan dari surat Al-A'raf ayat 27, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Dialah Allah yang maha mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 26 hingga 27. Dan untuk sekarang, era kenabian dan kerasulan sudah berakhir dengan berakhirnya kehidupan Nabi Muhammad bin Abdullah. Artinya tidak ada lagi wahyu yang turun, dan tidak ada juga orang yang diberi keistimewaan oleh Allah untuk bisa melihat makhluk gaib seperti jin. Kalau yang dimaksud dengan kemampuan spiritual yang tinggi adalah orang yang banyak ilmu klinik dan supranaturalnya, maka sangatlah wajar kalau mereka mengklaim bisa melihat jin, karena mereka memang ada keterikatan dan kerjasama dengan setan jin. Tapi kalau yang dimaksud dengan spiritual yang tinggi adalah orang yang banyak ibadah kepada Allah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka ketahuilah banyaknya ibadah seseorang tidaklah menyebabkan pelakunya bisa mengarungi alam jin. Para sahabat Rasulullah adalah generasi yang banyak ibadah, tetapi tak ada seorang pun dari mereka yang mengklaim bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, apalagi mengarungi alam jin. Karena tujuan beribadah sebenarnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada jin. Kalau zaman sekarang ada yang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, berarti ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia berbohong, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Sebenarnya dia tidak melihat keberadaan jin dalam bentuk aslinya, tapi dia berbohong dan mengaku-ngaku sedang melihat makhluk tersebut. Kemungkinan yang kedua, ia melihat jin yang sedang menampakkan diri dan bukan dalam bentuk aslinya, tapi ia mengklaim bahwa itulah bentuk asli jin. Yang ketiga, ia tidak melihat jin baik dalam bentuk asli atau dalam penampakan. Apa yang dilihat itu hanyalah halusinasi dan imajinasi belaka. Kemungkinan keempat, ia terganggu oleh jin sehingga sensitif terhadap keberadaan jin. Kasus seperti ini terkadang dialami oleh seseorang dan itu bukan kelebihan, tapi kelainan yang harus segera diterapi. Yang kelima, ia berkolaborasi dengan jin melalui ilmu sihir. Dengan ilmu sihir itu dia dapatkan informasi bahwa di lokasi tersebut ada sekian jin berikut bentuk-bentuknya. Dan kemungkinan yang kelima inilah yang banyak berkembang dan diajarkan oleh banyak orang. Padahal cara itu dilarang dan diharamkan oleh syariat Islam. Allah berfirman, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengajarkan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir, mengajarkan sihir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Berbahagia dan bersyukurlah kita jika tidak bisa melihat keberadaan jin di sekitar kita. Karena dengan begitu berarti kondisi kita masih normal, sesuai dengan ketentuan Allah. Sedangkan bagi orang yang sensitif dengan keberadaan jin atau bahkan bisa melihat keberadaan mereka, maka segeralah memohon kesembuhan kepada Allah. Mohonlah kepadanya agar kondisi demikian itu bisa normal kembali sebagaimana layaknya manusia. Kalau penampakan jin bisa terjadi dan bisa dilihat oleh mata kepala, sebagaimana yang pernah dilihat orang-orang musyrikin pada perang Badar, yang menampakkan diri sebagai Suraqah bin Malik, atau saat mereka berada di Darun Nadwah mencari siasat untuk membunuh Rasulullah, jin menampakkan diri sebagai seorang kakek. Atau seperti yang dilihat Abu Hurairah saat menjaga harta zakat, jin menampakkan diri sebagai seorang yang berumur paruh baya. Atau seperti yang dilihat oleh Ubay bin Ka'ab, jin menampakkan diri sebagai sosok remaja. Atau yang dilihat oleh seorang sahabat dan istrinya, jin menampakkan diri sebagai ular, lalu dibunuh oleh sahabat itu, dan tidak lama berselang sahabat itu juga mati. Semua penampakan itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dalam kitab-kitab hadis sahih yang ada. Kalau penampakan seperti itu yang dimaksud, maka kita tidak membutuhkan kamera digital. Karena dengan mata kepala saja
penampakan itu bisa dilihat. Sehingga kita ambil gambarnya melalui kamera pun bisa, atau divisualisasikan melalui syuting film. Jadi tidak ada yang aneh dan patut diacungi jempol bila beberapa tayangan mengekspos penampakan jin. Tapi kalau hal itu diklaim sebagai wujud asli jin yang terekam oleh kamera, maka kita wajib untuk tidak mempercayainya, karena bertentangan dengan teks dalil syariat Islam. Begitu juga kalau ada yang menawarkan amalan untuk bisa melihat wujud asli jin, maka amalan itu pasti menyimpang. Sebab jin dalam bentuk aslinya memang tidak bisa dilihat, dan itu sudah menjadi ketetapan Allah sebagai penciptanya. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dikejutkan dengan meninggalnya orang terdekat kita. Pagi hari masih bertegur sapa, sempat berbagi cerita, di siang hari kita mendengar kabar telah meninggal. Dalam waktu yang sama, terkadang kita juga mendengar kabar meninggalnya saudara kita di tempat lain. Terkadang di tengah rasa duka, kita juga masih melihat berita meninggalnya seseorang, bahkan dalam waktu yang sama. Ini baru yang kita kenal. Entah ada berapa orang meninggal yang tak kita kenal dalam waktu yang sama di wilayah kita. Ini belum terhitung kematian di tingkat nasional atau bahkan dunia. Jika diperkirakan angka kematian dalam sehari 150.000, tentu ada saja yang meninggal dalam waktu yang sama. Fakta-fakta semacam inilah yang kemudian menimbulkan tanya di sebagian masyarakat. Jika ada orang meninggal hingga ratusan orang dalam waktu yang sama, bagaimana malaikat maut mencabut nyawa mereka secara bersama-sama? Itu sebabnya ada sebagian orang yang meyakini jika demikian, malaikat maut itu tidak. Bagaimana malaikat maut mencabut nyawa mereka secara bersama-sama? Itu sebabnya ada sebagian orang yang meyakini jika demikian, malaikat maut itu tidak hanya satu tapi banyak. Mungkinkah demikian? Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa malaikat maut memiliki banyak rekan di kalangan malaikat ketika mencabut nyawa manusia. Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 61. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan makna ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami adalah bahwa ada banyak malaikat yang ditugaskan untuk mewafatkan manusia. Kemudian Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas dan ulama lainnya mengatakan malaikat maut memiliki beberapa teman di kalangan malaikat. Mereka mengeluarkan ruh dari jasad. Hingga ketika ruh sudah mencapai tenggorokan, malakul maut yang mencabutnya. Artinya malaikat maut tidak sendiri saat mencabut nyawa seorang manusia. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Nabi SAW tentang bagaimana malaikat datang saat ajal seseorang telah tiba. Saat itu malaikat maut ditemani banyak malaikat ketika mematikan manusia. Seperti yang disebut dalam hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit. Wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanuf, minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam. Dia duduk di samping kepalanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Jika dipertanyakan bagaimana malaikat maut mencabut nyawa hingga ratusan orang dalam satu waktu. Terkait dengan masalah ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, manusia seringkali mempertanyakan hal yang gaib yang tidak mampu dijangkau oleh akal pikirannya. Mereka bertanya demikian karena dibenturkan dengan analoginya yang hanya bisa menjangkau kehidupan di dunia ini. Padahal logika alam dunia dengan logika alam gaib itu berbeda, sehingga tidak mungkin dianalogikan. Ketika kita mendapatkan informasi dari syariat bahwa ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia, yang seharusnya kita lakukan adalah mengimani dan meyakininya dengan sepenuh hati, tanpa perlu mempertanyakan bagaimana cara malaikat itu mencabut ratusan nyawa dalam satu waktu. Sementara masing-masing tentu butuh proses. Karena Allah Maha Kuasa untuk memberikan kemampuan kepada malaikatnya untuk melakukan hal itu.
Inilah yang disebut prinsip taslim atau pasrah terhadap dalil. Prinsip ini yang ditekankan para ulama masa silam. Imam Ahmad dalam Usul Sunnah mengatakan, ajaran Nabi tidak bisa diperbandingkan, tidak boleh dibenturkan dengan perumpamaan, tidak bisa dijangkau akal dan hawa nafsu. Yang ada hanyalah mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu. Kedua, penjelasan sisi gaib berdasarkan riwayat dari Mujahid bahwa dunia di hadapan malakul maut layaknya sebuah piring di depan seorang manusia. Dia bisa mengambil sesuai yang dia kehendaki. Wallahu a'lam. Pemirsa, ajal sudah ditentukan Allah waktunya. Jika telah datang waktunya, tak ada yang bisa mengundur atau memajukan. Tapi ada orang-orang tertentu yang diberi pilihan, diundur atau memilih meninggal. Siapa dan mengapa diberi pilihan? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dalam Al-Quran, ajal atau kematian itu tidak bisa ditunda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurnya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Al-Quran Surah Yunus ayat 49. Tetapi dalam sejumlah hadis disebutkan bahwa semua Rasul itu jika datang ajalnya, malaikat maut akan memberi tawaran, memilih untuk diwafatkan saat itu atau ditunda kematiannya. Hal ini pernah terjadi pada diri Nabi Musa alaihissalam. Ketika tiba ajalnya, malaikat maut datang memberi tawaran dari Allah. Wahai Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruhku menyampaikan berita ini. Jika engkau masih ingin hidup, maka letakkan tanganmu di atas punggung sapi jantan. Setiap bulu yang dapat engkau tutupi dengan tanganmu, hidupmu akan diperpanjang 1 tahun. Musa bertanya, kemudian apa? Malaikat menjawab, kemudian engkau mati. Maka Musa pun berkata, kalau begitu sekaranglah waktunya. Kemudian Musa alaihissalam berdoa, wahai Tuhanku, rupa-rupanya ajalku telah dekat. Maka dekatkanlah aku ke tanah suci Baitul Maqdis sejauh jarak lemparan batu. Dan di tempat itulah Nabi Musa meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Hibban. Tawaran untuk diperpanjang umurnya juga pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW sebelum ajal menjemput. Aisyah yang mendampingi Nabi SAW menjelang ajalnya menuturkan, ketika Rasulullah SAW mendekati ajal, saat kepala beliau ada di pahaku, beliau pingsan sesaat. Kemudian beliau sadar kembali dan menatapkan wajahnya ke atap rumah. Kemudian beliau mengucapkan, Allahumma ar-rafiq al-a'la. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ar-rafiq artinya teman, al-a'la artinya yang paling tinggi, artinya paling mulia. Maka ar-rafiqul a'la artinya teman yang baik dan mulia. Teman yang baik dan mulia ini siapa? Surat An-Nisa ayat 69 menjelaskan mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Maka ketika Nabi SAW mengucapkan doa sebelum wafat, Allahumma ar-rafiqul a'la, maksudnya saat itu Nabi SAW tengah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara dicabut nyawanya atau ditunda. Maka Nabi memilih meninggal dan dikumpulkan bersama teman yang mulia. Hal ini bisa difahami dari penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Dulu aku pernah mendengar hadis bahwa seorang nabi itu tidak akan mati sampai dia diminta untuk memilih antara dunia atau akhirat. Hingga ketika Nabi SAW sakit menjelang kematiannya, aku mendengar suara bisikan beliau. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang paling baik. Maka Aisyah mengatakan, aku pun sadar bahwa ketika itu beliau sedang diminta untuk memilih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, apakah ucapan seperti ini hanya dikhususkan bagi para nabi SAW?
Bolehkah kita berdoa agar dikumpulkan bersama Ar-Rafiq Al-A'la? Menimbang maknanya, pada prinsipnya manusia boleh berdoa untuk mendapatkannya ketika menjelang wafatnya. Karena pada hakikatnya dia memohon kepada Allah agar dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Dan permohonan semacam ini bukan termasuk kekhususan bagi para nabi. Hanya saja doa ini boleh diucapkan seorang muslim dalam dua kondisi. Pertama, ketika yakin sudah mendekati ajal. Tapi ketika doa ini dibaca dengan maksud berharap kematian, sementara belum ada tanda-tanda kematian, hukumnya dilarang. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian berangan-angan mati, dan jangan pula berdoa meminta kematian sebelum ajal mendatanginya." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, sebaliknya hadis ini bisa difahami ketika ajal itu sudah dekat. Tidak terlarang untuk berangan-angan mati sebagai bentuk ridha untuk bertemu dengan Allah. Juga boleh meminta kepada Allah kematian. Kondisi kedua, berdoa semacam itu dengan maksud memohon kepada Allah, jika nanti datang kematian, maka kumpulkan aku bersama Ar-Rafiq Al-A'la, teman yang paling baik dan mulia. Ketika seorang muslim berdoa seperti doa Nabi ini, hendaknya dia buktikan dengan bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah, melakukan amal soleh, sehingga Allah mudahkan untuk berkumpul bersama orang soleh. Al-Quran menegaskan, syarat untuk bisa dikumpulkan bersama Ar-Rafiq Al-A'la, teman yang paling baik dan mulia, adalah mentaati Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, "Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang paling baik." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69. Allahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.